Anda gabut? Tidak punya kerjaan? Capek rebahan aja? Kalau gitu Anda di tempat yang tepat. Welcome to Potato TV. Yang penting ngobrol bro. Welcome, balik lagi nih sama kita di Potato TV. Nah, kita akan ngobrolin hal-hal yang nggak penting. Terus kentang bro, tapi bikin kenyang. Nah itu. Nah, di pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini, terserah lo ya kan. Ini kita balik lagi nih ke segmen apa ya Kap? Rantang. Apaan? Obrolan kentang. Iya. Nah, kali ini kita undangnya siapa nih Kap? Hari ini teman ngobrol kita ya kan, namanya Firman sih, kalau gue lupa nama panjangnya. Dia ini guru agama Islam. Nah, dulu di tempat gue ngajar gitu kan, terus dia guru agama Islam. Ini sekolah Islamic School bro. Oke. Sedangkan gue kan Kristen nih bro. Ya. Tapi terima bro, harmonisasinya terjaga di situ. Ya enak, asik ya. Gue orang lokal satu-satunya yang beragama Kristen tapi ngajar di Islamic School gitu. Itu sih indahnya toleransi. Dan kita sebenarnya kita bisa banget untuk punya kehidupan bernegara yang penuh dengan toleransi. Benar. Kita mau ngobrol-ngobrolnya Mas Firman. Gue mau ngobrol-ngobrol nih. Iya, kita berdua mau ngobrol-ngobrol tentang puasa di tengah pandemi ini. Terus banyak lah hal-hal yang maksudnya pasti kan berbeda ya kan. Benar. Gue pribadi sih gue penasaran, maksudnya gue pengen juga ngerti tentang agama lain gitu kan. Rukun Islam tuh apa sih, gue pengen tahu gitu, karena gue gak pernah tahu gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. Nah makanya kita ngobrol sama teman gue ini nih. Betul. Langsung aja kali ya. Langsung aja. Dia kayak udah masuk nih. Udah masuk bro ya kan. Langsung kita admit bro. Oh admit, nggak lu remove? Jangan dong, remove dia. Entah di mana. Remove bentar langsung hilang dia. Hilang di tempat lain lagi. Aduh. Di TV channel lain lagi. Jangan. Nah ini dia nih, Firman Zulfian. Ya. Nah dia. Nah nih. 3, 2, 1. Nah, nih dia. Assalamualaikum Mr. Firman. Mantap, selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah nih sehat. Yang di sana gimana sehatnya? Sehat semua di sini. Sehat. Nah, mantap lah. Kenalin teman gue Aryo. Ya, kenalin. Nama saya Aryo, Bang. Ya, Firman. Ya, senang bertemu dengan Anda. Ya, thank you banget waktu formal sekali ya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Oke, siap. Mr. Firman ini agak sibuk. Parah, jadi lagi bantuin ayahnya buat bangun rumah. Jadi kulit ini. Ini rumahnya mau ditingkatin jadi 2, makanya gue minta waktunya tuh. Bisa nggak minta waktunya sebulan gitu. Ramadan berkah dong ini, ya kan? Ramadan berkah ya. Makanya ini Mr. Firman baik banget ini. Waduh. Ramadan berkah ya. Sinyal gimana, bagus di sana? Apa masih putus-putus? Alhamdulillah, mantap. Mantap Jaya, sini kedengar jelas kok. Kedengarannya jelas. Oke juga nih berarti nih. Oke. Sebelumnya mau tanya dulu nih, audionya jelas nggak? Atau ada ganggu, bising-bising? Perbesar lagi? Apa sudah paling besar yang di sini? Mentok. Sudah mentok? Iya. Mentok. Oh, sudah. Gimana audionya jelas nggak? Oke sih. Di sini suaranya kedengar nggak? Ya, kedengar. Cukup jelas ya. Jadi gini nih, Mr. Firman. Nah, kan kemarin kita udah sempat WA-an kan. Nah, di Potato TV ini, di podcast yang segmen sekarang nih, kita mau bahas nih tentang ini kan jarang terjadi nih, maksudnya hampir dibilang nggak pernah lah ya puasa di tengah pandemi seperti ini, bahkan tarawih di rumah, terus nanti juga mungkin sholat id juga bakal di rumah atau gimana. Nah ini kita mau bahas-bahas itu sih dalam hukumnya tuh dalam agama Islam tuh seperti apa, karena kan kita berdua biasanya kita nggak tahu gitu. Terus ya kita belajar lah, sharing, ngobrol-ngobrol kayak gitu loh. Jadi
Nah, mungkin nanti teman-teman yang nonton di Potato TV juga ngerti gitu loh. Oh, ya seharusnya segini kayak gitu. Oke sih. Kita mau mulai dari mana dulu nih ya? Nah, mungkin gue ini dulu kali yang paling basic kali ya. Ya, basic boleh. Puasa itu konsepnya apa sih? Maksudnya kenapa lu puasa di bulan Ramadan? Nah, itu tujuannya apa? Konsepnya. Konsepnya apa? Di ada banyak ya sebenarnya kalau dari apa keyakinan kita berpuasa di bulan Ramadan itu bukan cuma sekedar nahan lapar, nahan haus. Mungkin kalau secara hakikat kita bisa menilai bahwa dengan kita berpuasa itu kita bisa merasakan juga rasanya lapar dan haus. Bagaimana orang-orang yang mungkin kekurangan makan, kurang minum ya. Kan banyak juga tuh orang-orang yang tidak seberuntung kita gitu hidupnya. Jadi mereka tuh buat dapat satu suap nasi aja mereka merasa kesulitan. Jadi dengan kita berpuasa kita ikut merasakan pertama itu merasakan bagaimana apa yang mereka rasakan. Kemudian kedua juga ternyata dari konsep segi kesehatan juga bahwa pencernaan manusia itu membutuhkan istirahat. Nah, apalagi ketika istirahatnya ini diberlakukan dalam kurung waktu 30 hari. Nah, ini akan menghasilkan metabolisme dari tubuh seorang manusia ini jadi lebih sehat. Jadi kan biasanya alat pencernaan kita kan kerja setiap hari ya, karena kita makan gitu kan. Gitu ya. Apalagi makan juga aktivitas juga. Nah, jadi dengan kita berpuasa itu tadi alat pencernaan kita bisa beristirahat sejenak dan itu bisa menghasilkan satu tubuh yang lebih sehat tentunya gitu setelah melewati masa puasa seperti ini itu yang paling simpelnya sih kayak gitu. Istirahat ya. Intinya tuh jadi tubuh harus istirahat. Jadi nggak harus mencerna makan setiap hari. Nah, jadi makanya ada Iya, puasa itu. Jadi supaya tubuh juga bisa beristirahat. Gitu, Mr. Firman. iya betul. Terus apa lagi nih, Mr. Firman? Kalau mau lebih dalam lagi esensi yang lainnya adalah jadi kan eh, kebutuhan makan itu kan termasuk daripada nafsu ya. Jadi dengan kita kenyang, dengan kita makan, ya kita lihat makanan apa saja kan, berarti itu kan bisa menghasilkan nafsu. Nah dengan kita berpuasa itu bisa menurunkan nafsu. Nah, makanya esensi yang paling tinggi dari berpuasa itu adalah meningkatkan nilai ketakwaan gitu. Jadi dengan kita menahan rasa lapar dan haus, bukan cuma lapar dan haus kan, juga menahan amarah dan lainnya, itu akan bisa mengendalikan nafsu kita gitu. Sehingga muncullah yang namanya nilai takwa dalam tubuh kita. Seperti itu. Itu yang paling tingginya seperti itu. Poin utamanya sebenarnya itu ya, pengendalian diri lah kayak gitu kan. Pengendalian diri, betul, pengendalian diri. Cepet simpelnya kayak gitu. Iya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ya, maksudnya yang kita kan juga maksudnya hanya manusia biasa nih. Biasanya orang itu kalau lapar ngoceh, marah. Oh iya dong. Bener nggak? Iya dong. Bener nggak? Jadi bete gitu, bete. Betul. Menurut kita gimana ya? Orang kalau lapar itu biasanya gue lapar, gue harus cari makan. Ketika lu nggak makan, nggak terpenuhi gitu ya, bawaannya emosi naik tinggi. Nah, gimana cara mengatasi hal-hal tersebut nih, Mr. Firman? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke. Jadi sebenarnya gini ya, Mr. Daniel, Mr. Aryo. Jadi rasa istilah sabar itu muncul kan ketika ada marah. Gak mungkin dong kalau nggak ada kondisi yang membuat kita marah, kemudian muncullah rasa sabar. Kayak tadi, kita kelaparan, pengen makan terus nggak ketemu, nyari kemana-mana. Nah di situ yang akan muncul nilai marah atau sifat marah atau sifat sabar. Nah jadi sifat sabar ini akan muncul ketika di kondisi hal-hal yang membuat kita marah. Nah tadi betul apa yang dikatakan Mr. Aryo itu, bahwasanya dengan berpuasa itu adalah salah satu bentuk kita mengontrol emosi kita, pengendalian diri bahasanya istilahnya, pengendalian diri. Disitulah apakah nilai akan muncul adalah marah-marah tadi itu atau nilai sabar. Nah jadi di situ sabar akan muncul ketika ada kondisi yang membuat kita marah. Sama jujur akan muncul ketika ada kondisi di mana kita memungkinkan untuk berbohong, mau menyontek atau mau jujur, mau bicara yang benar atau mau menyampaikan apa adanya. Nah seperti itu. Jadi disitulah benar konsep pengendalian diri itu benar-benar dipraktikkan dalam
kegiatan kita berpuasa. Padahal seharusnya bukan hanya berpuasa. Berpuasa itu hanya bentuk batas latihan. Ya minimalnya setahun kita latihan terus. Jadi setelah setelah 1 bulan ini ke 11 bulan berikutnya kita udah lebih kuat gitu. Ibarat kalau kayak HP itu ada casannya, kita cas dulu, kita isi daya buat kembali beraktivitas lagi kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Ini Mr. Firman sendiri sudah mulai berpuasa sejak umur berapa nih, Mister? Dulu sih udah mulai dilatih ya sama orang tua itu udah dari 6 tahun itu udah mulai berpuasa. Gitu. Walaupun pernah sih dulu masih 6 tahun itu masih suka setengah hari ya. Dulu kan namanya latihan gitu. Jadi berpuasa, siang-siang tuh ngelihat yang seger-seger tuh kayaknya nggak bisa, belum kuat gimana ya kan. Akhirnya ya cari-cari keran yang ngucur-ngucur gitu ya, sambil pura-pura wudhu tapi ketelan gitu. Itu dulu pernah kayak gitu sih. Lama-lama alhamdulillah terus kelatih akhirnya bisa full terus. Iya. Wah, hebat juga 6 tahun. Gitu ya. Biasanya tuh kan kayak waktu SD kan, 6 tahun mau belum puasa ya kan. Puasa paling kalau udah kelas 5, kelas 6 tuh kan. Oh iya, Iya umur kan? 13. 10 tahun 10 lah, tahun. 8 tahun gitu kan. Biasanya ada iming-imingannya hadiah. Biasanya kalau full dikasih apa kayak gitu. Ya, dulu pernah gitu kayak misalkan kalau full nanti ya, bisa dapat baju barunya lebih gitu ya. Wah, Misalkan jatahnya cuma 1 baju baru gitu ya buat lebaran. Tapi kalau bisa full nanti dapat baju baru lebih gitu. Alhamdulillah. Jadi ada semangat lah buat motivasi, buat ngejar reward itu juga. Benar motivasi benar.